saya pikir, apa yang dilakukan oleh teman-teman semua di sini adalah sangat baik dan saya sangat mendukung program dari Kalista Foundation yang fokus pada pengembangan remaja yang merupakan masa depan dari, bangsa Indonesia, ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang, Kakak ya, sampaikan pada, sore hari ini bisa memberikan kalian inspirasi, ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa membuka wawasan kalian tentang, kehidupan kita atau bagaimana kemudian kita bisa menatap masa depan gitu ya. Oke sebelum, jauh kita coba nonton video dulu ya, video ini adalah perjalanan 6 tahun perusahaan kami di, PT Chow Chocolate International, di mana perusahaan kami yang saat ini saya sebagai pemimpin di perusahaan ini, sebagai CEO dari PT Chow Chocolate International. Silakan, di Oke, jadi itu teman-teman, semua adik-adikku semua, itu adalah video tentang pengembangan Chow Coklat ya. Jadi kami pada tahun 2023 ini, telah mencapai tahun ke-7 dari, proses pengembangan bisnis di, bidang perkakaoan atau percoklatan di Indonesia gitu ya. Eee, oke mungkin kita bisa mulai dengan slide, bisa dibantu Dek, slide-nya? Baik, terima kasih. Jadi teman-teman kita ada waktu sekitar 1 jam pada sore hari ini dan, saya selaku sahabat kalian ya, akan mencoba memberikan sedikit informasi dan sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana menjadi pengusaha tangguh ya. Jadi, ini penting sekali karena memang, Indonesia hari ini sangat membutuhkan anak-anak mudanya untuk bisa menjadi seorang pengusaha, gitu ya. Jadi ke depan tidak lagi Indonesia dihadapkan pada bagaimana anak-anak muda itu, menjadi, orang-orang yang hanya berharap menjadi, seorang, PNS atau pegawai gitu ya. Tetapi, sebuah ciri negara maju adalah negara yang mampu mencetak kader-kader mudanya untuk menjadi seorang pengusaha, gitu ya.
Saya hari ini bicara sebagai CEO dari Coklat Institute, ya kami juga punya satu sekolah ya, di mana sekolah ini mendidik atau memberikan informasi yang lengkap tentang bagaimana membuat coklat mulai dari hulu sampai dengan hilir gitu. Nah, oke, tidak berlama-lama kita langsung saja. Next, kita lanjut. Oke, adik-adik, kata pepatah, bisa balik dulu. Eh, Kalau tak kenal maka tak sayang, ya. Perkenalkan saya Kadek Surya Prasetya Wiguna. Saya adalah CEO dari Chow Coklat dan Coklat Institute, dan saat ini saya sebagai Ketua Badan Ekonomi Kreatif juga di Kabupaten Tabanan, dan juga memiliki beberapa posisi di beberapa organisasi, dan beberapa kali juga mendapatkan penghargaan ya, achievement dari pemerintah maupun swasta. Salah satunya adalah pengusaha Young Entrepreneur Hero, jadi pengusaha muda terbaik tahun 2021 dari Bank BNI ya. Jadi ini adalah beberapa achievement yang saya sampai ya pada titik ini gitu ya, dan mudah-mudahan bisa sharing dengan adik-adik tentang apa yang eh, bisa saya lakukan selama ini gitu ya. Oke, next. Oke, kita mulai dulu karena bahasanya hari ini saya baca tadi bagaimana sih bisa kita tetap termotivasi sepanjang waktu gitu ya. Teman-teman tentu ingat ya bagaimana Bali, ya saya kebetulan tinggalnya di Bali. Saya tahu mungkin adik-adik dan teman-teman semua tidak hanya tinggal di Bali, tetapi juga tinggal di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kami khususnya di Bali, teman-teman semua tidak hanya berhadapan pada masalah pada tahun 2020 dan 2021 saja ketika COVID menyerang. Tapi sejujurnya Bali setiap tahun itu menghadapi kendala di bidang ekonomi. Nah, kalau kita melihat secara garis besar, ekonomi atau struktur ekonomi Bali itu ditopang oleh dua hal yang paling besar. Yang pertama adalah penyediaan akomodasi atau MAMIN yang sering kita sebut dengan pariwisata, sektor pariwisata. Kemudian pertanian, kehutanan, perikanan yang sering kita sebut dengan sektor pertanian. Jadi Bali itu source ekonominya atau sumber ekonominya ada dari pariwisata dan pertanian. Itu berdasarkan informasi dari Bank Indonesia di tahun 2023 ini. Ya, oke, next. Nah, karena begitu bergantungnya ekonomi Bali pada dua hal tersebut, maka pariwisata sebagai penunjang ekonomi pertama itu tidak pernah lepas dari masalah global. Bali tidak pernah lepas dari masalah global. Pulau Bali yang mengandalkan pariwisata sebanyak 18% memiliki tantangan yang sangat berat ya. Kalau kalian perhatikan tantangan kita di 7 tahun terakhir ya, selama saya berbisnis, selama saya berhenti, dulu saya orang bank, jadi saya seorang pegawai bank ya, seorang bankers yang kemudian beralih ke petani ya, khususnya di pengusaha pertanian coklat ya. Nah, itu 2017 ada Gunung Agung, kemudian 2018 ada gempa bumi Lombok, kemudian ada Pilpres 2019 juga kita sangat terbelah ya, pada saat itu sangat terbelah. Mudah-mudahan tahun 2024 tidak sama seperti 2019. Kemudian COVID di 2020 dan 2021, perang Ukraina Rusia, dan tahun ini diprediksi akan terjadi resesi global akibat berbagai masalah yang terjadi di dunia. Jadi bisa dibilang sensitivitas kami di Pulau Bali ini sangatlah sensitif dan sangat rentan terhadap isu-isu global yang menyebabkan kami setiap waktu harus termotivasi, harus berpikir bagaimana caranya keluar dari masalah, harus berpikir bagaimana caranya bisa tetap bertahan, survive terhadap situasi dan kondisi. Nah, itulah yang kemudian kami terus tidak hanya berpikir tetapi juga bertindak, gitu ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan bagaimana perjalanan Chow Coklat ya, perusahaan kami ketika tahun 2017 sampai 2023, itu selalu ada milestone yang kami buat gitu ya. Nah, di 2017 kalau teman-teman perhatiin bangunan kami masih sangat sederhana. Ini awal ketika saya memutuskan untuk berhenti menjadi seorang bankers dan beralih kepada pengusaha, khususnya pengusaha di bidang pertanian. Itu bangunan kami di tahun 2017 itu sangat sederhana, teman-teman ya.
Nah, kemudian di 2018 kami mencoba untuk memperbaiki bangunan yang tadi sangat sederhana, bagaimana untuk bisa sedikit lebih baik. Kemudian di 2019 saya diundang sebagai seorang IKM ya, untuk bisa berjualan atau berdagang di luar negeri, khususnya di Vietnam, dan itu saya diundang oleh Duta Besar Vietnam untuk Indonesia. Kemudian di 2020 saya mencoba untuk pengembangan restoran baru, di mana yang kita sebut dengan Desa Coklat Bali. Itu kalau kalian lihat itu adalah foto dari udara di paling kanan pojok kanan atas ya. Itu adalah pengembangan di tahun keempat, di tahun kelima kami fokus untuk ekspor teman-teman. Walaupun pada saat itu COVID sedang menyerang, kami fokus untuk pengembangan ekspor. Jadi itu milestone kami di 2021. Di 2022 kami mengembangkan toko terbesar yang kami miliki ya saat ini di Main Road di Denpasar di Pulau Bali ya, tepatnya di daerah Bedugul kalau kalian tahu, di daerah Bedugul. Kemudian di 2023 ini kami sedang mengembangkan kebun kakao dengan luas 100 hektar. Jadi setiap tahun ada hal-hal yang harus kami capai sebagai milestone perjalanan perusahaan kami menuju sebuah visi besar kami atau tujuan utama kami dalam pengembangan bisnis gitu ya. Jadi kalau kalian bertanya gimana sih supaya kita terus termotivasi, jawabannya sederhana. Pastikan kalian punya impian ya, punya cita-cita di setiap tahun perjalanan kalian, dan pastikan kalian mencapai sebuah titik yang tidak bisa kalian lupakan. Sehingga ketika titik itu kalian bisa sampai, maka kalian bisa membuat sebuah rangkaian cerita yang kemudian ketika kalian merasa lelah, kalian bisa kembali lagi dan melihat cerita-cerita tersebut dan termotivasi kembali karena perjalanan kalian ternyata tidak mudah dan perjalanan kalian begitu panjang, perjalanan kalian berhadapan dengan banyak rintangan dan beban gitu ya. Dan kemudian sampailah kalian pada sebuah titik di mana titik tersebut bisa jadi sudah cukup tinggi, bisa jadi belum terlalu tinggi, tapi paling tidak perjuangan itu harus kalian sadari dan kalian hormati, kalian terima ya sebagai sebuah proses dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman. Ini yang paling penting. Jadi pada prinsipnya saya secara pribadi bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi kembali bagaimana kita bisa sama-sama termotivasi bahwasanya saya tidak pernah merasa bahwa di satu tempat saya harus menjadi nomor dua ya. Bagaimana saya selalu berusaha menjadi yang terbaik. Saya berusaha menjadi yang terbaik. Urusan kemudian saya menjadi yang terbaik atau tidak itu urusan lain. Tetapi bagaimana saya bisa menjadi yang terbaik paling tidak untuk diri saya sendiri. Nah, kemudian saya diberikan sebuah reward oleh pemerintah, oleh siapapun itu adalah bagian dari bonus yang harus kita terima gitu ya. Tetapi paling tidak kita bisa berpikir bahwa apa yang kita capai adalah buah dari kerja keras kita. Nah, di tahun 2016, teman-teman, ketika saya masih di bank ya, saya seorang pegawai bank, saya mendapat karyawan terbaik. Jadi ganjaran atau predikat sebagai pegawai bank terbaik se-Indonesia ya dari Bank BRI pada saat itu ya. Kemudian 3 tahun kemudian di tahun 2019 saya mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai petani terbaik se-Indonesia. Dan terakhir 2021 yang diserahkan oleh Bapak Wapres kita ya, Bapak Maruf Amin ya. Saya juga mendapatkan predikat sebagai pengusaha terbaik se-Indonesia. Jadi saya pernah menjadi seorang pegawai terbaik di Indonesia, menjadi petani terbaik di Indonesia, maupun menjadi pengusaha terbaik di Indonesia. Artinya bukan bagaimana ya, tetapi semua yang kita capai itu bukan berdasarkan sesuatu yang mudah. Itu butuh proses yang panjang, butuh cara berpikir yang baik, butuh cita-cita yang luhur, butuh visi yang jelas. Sehingga ketika kalian ingin mencapai sebuah titik, maka kalian harus punya visi. Dan ketika visi itu kemudian belum tercapai, maka kalian lihat visi itu lagi dan bangkit kembali ketika kalian sudah mulai lelah gitu ya. Jadi saya punya visi, nanti akan saya sampaikan. Apa visi dari seorang Kadek Surya gitu ya. Oke, kita next. Nah, tujuan akhir menjadi wirausaha adalah untuk mendapatkan kebebasan secara finansial dan mendapatkan kebebasan waktu dengan berwirausaha secara baik dan sistematis, kita bisa mendapatkan keduanya, dan yang terpenting adalah kita dapat membantu banyak orang keluar dari kesulitan. Nah, ini teman-teman ya.
Jadi inilah vision saya, salah satu visi saya menjadi seorang pengusaha. Saya ingin punya kebebasan waktu, teman-teman. Ingin punya kebebasan finansial. Saya ingin ketika saya mendapat keduanya, saya ingin membantu banyak orang, gitu ya. Nah, hari ini pun saya datang ke Kalista Foundation, tidak lain dan tidak bukan juga berharap apa yang bisa saya lakukan dan bisa membantu teman-teman walaupun itu tidak dalam bentuk uang gitu ya, dalam bentuk materi, tapi paling tidak kita bisa sharing. Dan bagi saya ini adalah bagian atau cara saya memotivasi, memberikan semangat kepada teman-teman untuk kita bisa maju. Jadi pada intinya seorang pengusaha yang baik itu punya dua cita-cita, yaitu kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Kenapa? Karena bagi kami sebagai pengusaha, ketika kami dihadapkan pada pilihan keluarga dan uang gitu, pasti kami akan pilih keluarga ya. Karena kami adalah orang-orang yang memang mencintai keluarga dan ingin memiliki waktu yang cukup untuk keluarga kami, sehingga kami berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai yang kita sebut dengan kebebasan waktu dan kebebasan uang. Nah, contoh kebebasan waktu seperti apa? Ya, seperti hari ini, teman-teman ya. Ya, hari ini saya diminta oleh Komang, ya kalau nggak salah namanya Komang, yang minta saya di Kalista Foundation untuk bicara di depan teman-teman. Nah, ketika saya sebagai seorang pegawai dulu di bank, walaupun saya sempat menjadi seorang pegawai terbaik di BUMN, tapi ketika saya diminta untuk satu pekerjaan seperti ini, tentu mungkin saja saya tidak bisa menerima gitu ya. Bukan bermaksud tidak menerima karena saya tidak ingin, tetapi karena saya tidak punya kebebasan waktu gitu ya. Karena semua eh, hidup saya masih tergantung atas perusahaan di mana saya bekerja gitu ya. Oleh karena itu saya berpikir bahwa saya sebagai pengusaha harus memiliki tujuan untuk memiliki eh, kebebasan waktu dan kebebasan finansial gitu ya. Dan terakhir apa kemudian yang kita dapatkan ketika kedua hal itu kemudian kita dapatkan? Ya tentu saja sederhananya kita akan mendapat eh, kemampuan untuk membantu banyak orang. Akhirnya teman-teman, jadi apa yang dilakukan Kalista Foundation ini udah luar biasa ya. Walaupun mungkin secara finansial kita tidak tahu ya seberapa kuat Kalista Foundation, tapi upaya untuk menolong sesama itu adalah bagian akhir dari apa yang akan kita capai gitu ya. Jadi ketika menjadi pengusaha nggak boleh sombong, justru eh, nggak boleh banyak berbuat tidak baik pada orang. Karena pada akhirnya ketika kita punya uang dan punya waktu, kita kembali untuk membantu sesama gitu ya. Oke, next. Nah, teman-teman perlu dipahami ya bagaimana setiap orang. Jadi mungkin teman-teman sering berhadapan, ada yang punya orang tua mungkin ya di masing-masing kelahiran yang berbeda gitu ya. Kami menyebutnya sebagai generation atau generasi gitu ya. Jadi ini saya ingin membuka mata teman-teman semua bahwa kenapa sih orang tua kita itu cara berpikirnya sangat berbeda dengan kita. Atau kenapa sih kakak kita, atau kenapa sih anak-anak kita itu kemudian cara berpikirnya berbeda dengan kita. Nah, teman-teman semua, bahwasannya kita dibagi paling tidak kepada 5 generasi di Indonesia ini ya. Yang pertama disebut dengan baby boomers generation, yang kemudian Gen X generation, Gen Y generation, Gen Z generation, dan Gen Alpha generation Alpha ya. Jadi baby boomers itu adalah orang-orang yang terlahir di tahun 1946 dan sampai 1965, di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang terlahir ketika listrik baru saja ditemukan, teman-teman ya. Jadi setiap generasi ditandai dengan munculnya penemuan baru, mulai dari baby boomers yang ditandai dengan baru munculnya listrik, kemudian generasi X sebagai generasi pertama yang mengenal komputer, generasi Y, milenial sebagai generasi pertama yang mengenal internet, generasi Z sebagai generasi munculnya media sosial, dan generasi Alpha yang ditandai dengan munculnya kecerdasan buatan. Nah, terus kenapa sih kita berbeda secara konsep berpikir? Kenapa sih kita berbeda secara cara berpikir dan kenapa sih kita berbeda secara tujuan? Karena kita dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda. Kita dibesarkan dengan situasi teknologi dan budaya yang sedikit berbeda. Bagaimana mungkin seorang yang baru mengenal listrik dibandingkan dengan orang yang pada lahirnya sudah kenal artificial intelligence? Itu agak sulit gitu ya. Jadi harus dipahami cara berpikir orang itu berbeda-beda. Nah, ketika kita memahami cara berpikir orang berbeda,
maka kemudian kita bisa memahami kenapa orang bisa melihat segala sesuatu itu dengan cara pandang yang berbeda, gitu ya. Oke, next. Nah, generation atau generasi adalah sebuah rentang waktu yang mengakibatkan perbedaan suasana, budaya, kondisi sosial ekonomi, dan teknologi yang memberikan efek terhadap perilaku suatu kelompok masyarakat atau organisasi. Jadi begitu besarnya penemuan yang terjadi pada kelahiran masing-masing generation, itu menyebabkan perubahan pola pikir dan perubahan stigma di masyarakat maupun perubahan perilaku yang begitu sangat eksponensial, yang sangat berubah gitu ya. Karena misalkan contoh, kita orang-orang yang lahir di generasi Y, kayak saya misalnya kelahiran tahun 87. Saya adalah millennial generation ya. Millennial generation bagaimana pada saat saya dilahirkan saya mengenal pertama kali internet gitu ya. Dibandingkan dengan anak-anak saat ini atau anak saya yang saat ini berusia mungkin kelahiran di tahun 2012, mereka mengenal yang namanya artificial intelligence. Otomatis cara berpikir, cara perilaku dan sebagainya itu akan sangat berbeda. Nah, kita sebagai manusia sosial, makhluk sosial harus mampu kemudian beradaptasi dengan situasi tersebut ya. Oke, next. Next, bisa dilanjut. Nah, teman-teman, generasi baby boomers adalah generasi yang lahir tahun 46 sampai 64 ya. Ada keunggulan atas kelahiran generasi baby boomers ini. Generasi baby boomers ini punya keunggulan etos kerjanya tinggi, dia independen, kompetitif, orientasinya pada tujuan, fokus, disiplin, dan suka bekerja sama. Kenapa orang tua kita yang lahir tahun 46 dan 64 memiliki banyak sekali keunggulan? Karena mereka lahir pada saat Indonesia baru saja memenangkan sebuah perang melawan Belanda ya. Sehingga ketika itu perjuangan-perjuangan, cara-cara berpikir orang tua kita yang lahir di tahun ini adalah sangat-sangat sangat-sangat nasionalis ya, dan mereka tidak banyak berpikir tentang hal-hal yang sifatnya tidak penting. Mereka sangat kompetitif, mereka sangat fokus, mereka sangat disiplin dan sangat suka bekerja sama. Tetapi tentu saja mereka tidak hanya punya keunggulan. Nah, kita next, apa saja kelemahan dari generasi baby boomers ini? Nah, yang pertama adalah mereka minim literasi teknologi, kedua menyukai senioritas, ketiga kaku, dan keempat cenderung lambat dalam beradaptasi pada perubahan situasi. Jadi teman-teman semua harus disadari bahwa kelahiran 46 sampai 65 ini memiliki banyak juga kelemahan. Beberapa kelemahannya antara lain adalah kaku dan minim sekali literasi teknologi. Bisa kembali dulu deh. Ya. Jadi dia sangat menyukai senioritas. Jadi kalau kita ngelawan gitu nggak seneng ya. Jadi pada nggak seneng ya. Kalau ketika kita ngelawan atau kita merasa kita lebih pintar dari orang tua kita, itu mereka nggak suka gitu ya. Karena mereka tidak menyukai junior itu melebihi senior. Mereka sangat menyukai senioritas ya. Sehingga mereka berpikir secara kaku. Tetapi ketika mereka disuruh kerja, mereka adalah orang-orang yang sangat disiplin dan sangat kuat dalam pekerjaannya. Itulah generasi baby boomers. Saya mengajak teman-teman hari ini untuk bisa melihat ini karena kita harus memahami siapa orang yang kita ajak bekerja sama, siapa yang kemudian orang-orang yang kita ajak berdiskusi, dan siapa orang-orang yang kita ajak untuk berbicara. Sehingga ketika kalian berbicara, kalian tidak terlalu kaget berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua dan atau orang yang lebih muda gitu ya. Karena memang kita berada dalam generasi yang berbeda, gitu ya. Okay, next. Nah, berikutnya adalah generasi X. Nah, ini yang banyak memimpin kita di dunia politik atau dunia bisnis saat ini gitu ya. Mereka adalah kelahiran 65 sampai 76 dengan ciri khas generasi ini adalah mandiri, peduli, relevan dan tangguh. Nah, kenapa mereka memiliki keunggulan seperti ini? Mereka memiliki keunggulan seperti ini karena yang pertama mereka adalah generasi yang pada saat awal ya, jadi kemerdekaan sudah cukup lama gitu ya. Nah, kemudian kedua orang tua mereka ketika mereka kecil, kedua orang tua mereka ini mulai bekerja gitu ya. Sehingga mereka orang-orang yang benar-benar sejak kecil sudah ditinggal orang tuanya. Nah, sehingga generasi X ini tumbuh sebagai generasi yang sangat mandiri, relevan dan sangat tangguh gitu ya. Jadi mereka tentu orang-orang yang memiliki kemandirian yang luar biasa karena sejak kecil memang mereka sudah sangat terbiasa hidup dengan sendiri gitu ya. Jadi kelahiran 65 dan 76 ini adalah orang-orang yang sangat tough, sangat tangguh gitu ya. Dan ini adalah awal mula ketika komputer ditemukan ya. Jadi itu adalah komputer adalah salah satu cerita atau eh, apa munculnya generasi X itu salah satunya adalah dengan munculnya komputer gitu ya.
Oke, next. Nah, generasi X ini juga punya kelemahan, teman-teman. Kalau teman-teman punya teman-teman yang kelahiran antara 65, 76, mereka adalah skeptis, cuek, dan minim literasi teknologi. Mereka juga orang-orang ini masuk orang tua kita juga. Mereka juga skeptis, cuek, dan minim literasi teknologi. Jadi kita harus memahami ya ketika mereka nggak bisa masang apa ya, Zoom atau mereka sangat malas kita ajak untuk update teknologi itu karena mereka memang sangat skeptis ya, cuek dan memang literasi teknologinya juga tidak semahir teman-teman kita di angkatan generasi milenial. Jadi harus dipahami ya, ya Pak, ketika kita bicara dengan generasi X dan baby boomers, kita tidak bisa bicara teknologi terlalu banyak. Mereka adalah orang-orang yang menyukai senioritas, mereka adalah orang-orang yang sangat disiplin, mandiri, tetapi mereka tidak terlalu menyukai teknologi, gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah generasi rata-rata kita saat ini ya. Jadi kelahiran 77, 94, di mana generasi Y atau milenial ditandai dengan keunggulan optimis, adaptif, modern, anti iklan, penuh literasi informasi, dan tidak loyal pada brand. Jadi ini adalah banyak juga pemimpin-pemimpin muda sekarang yang kelahirannya antara 77, 94. Nah, mereka punya konsep dan cara berpikir seperti ini. Mereka adaptif, modern, anti iklan, penuh literasi informasi dan teknologi dan tidak loyal pada brand. Jadi mereka tidak penting brand, yang penting kualitas gitu ya. Mereka orang-orang optimis ya, selalu ingin maju gitu ya. Selalu punya keinginan besar untuk maju dan berkembang. Kemudian juga di teknologi apapun cepat ya, karena ini awal munculnya internet ya. Jadi internet itu ditandai dengan munculnya generasi milenial gitu ya. Next. Next, lanjut. Nah, tapi punya kelemahan, teman-teman ya. Mereka adalah orang-orang kita adalah orang-orang manja, haus perhatian, kutu loncat dan selalu berharap hasil instan. Nah, ini tidak bisa kita sangkal bahwa kita juga punya kelemahan walaupun kita adalah orang-orang optimis, orang-orang yang ingin cepat dengan instan gitu ya, pingin cepat kaya, pingin cepat sukses, pingin cepat jadi influencer, pingin cepat punya duit banyak. Nah, itu dibuktikan dengan ketika kemarin ada kasus robot trading ya, ada kemudian kasus banyak yang koperasi yang mengatakan mendapatkan bunga tinggi, nggak usah kerja bisa kaya raya dan sebagainya. Nah, itu anak-anak di angkatan kita di tahun 77 dan 94 adalah yang paling besar menjadi korban. Karena salah satu kelemahan kita adalah selalu berpikir instan dan selalu berharap mendapatkan keuntungan dengan cepat. Nah, itu hati-hati teman-teman yang punya cara berpikir seperti itu. Nah, ini tentu akan memberikan motivasi yang minus ya, motivasi yang minus untuk kita ketika kita selalu berpikir instan, menjadi kutu loncat. Biasanya rata-rata kutu loncat tuh begini, kerja di tempat A, bosen, besok kerja lagi tempat B, bosen lagi, tempat C, bosen lagi, tempat D baru dimarahin atasan sedikit, pindah lagi, kemudian tempat E bosen, bikin perusahaan A bosen lagi, pindah lagi, akhirnya baru sadar udah tua gitu ya, nggak bisa kemana-mana lagi, ternyata tetap di situ-situ aja gitu ya. Jadi hati-hati sekali teman-teman yang sudah biasa nih jadi kutu loncat, pindah-pindah pekerjaan atau pindah-pindah usaha, coba deh sekarang mulai duduk, mulai hati-hati bertindak, kita yakini apa yang ingin kita kerjakan sehingga kita bisa termotivasi dalam jangka waktu yang panjang dengan cara mempunyai visi dan kehidupan yang jelas ya. Vision kita tentuin dulu. Kita visinya apa sih? Nah, dari visi itu kita punya mission. Misi-misi apa sih yang kita ingin capai? Nah, dengan membuat seperti itu, Mas Tungkare, insya Allah itu katanya ya, kita bisa lebih tough, lebih tangguh dan lebih bisa melakukan apa yang ingin kita capai di kehidupan ini, gitu ya. Okay, next. Nah, generasi yang saat ini banyak juga bekerja, mungkin teman-teman juga banyak di kelahiran 95 2010, itu punya keunggulan di ahli multitasking. Jadi bisa banyak kerja. Bisa ngetik, bisa kerja di Excel, bisa bikin foto, bisa bikin video, bisa naikin drone, bisa macam-macam bisanya gitu ya. Jiwa wirausaha tinggi. Makanya sekarang itu di generasi Z itu jarang banget orang yang masih punya keinginan menjadi PNS. Mereka rata-rata yang di kelahiran tahun 95, 2010 ini adalah orang-orang yang ingin jadi pengusaha, gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang hari ini dengar, juga teman-teman yang hadir pada hari ini juga anak-anak di kelahiran ini 95 sampai 2010, sehingga kita punya semangat untuk meningkatkan wirausaha di Republik Indonesia ini, gitu ya. Kemudian
mengejar pendidikan tinggi. Jadi nggak suka pendidikan tinggi. Sukanya itu adalah memiliki keahlian tertentu gitu. Mereka adalah orang kreatif, kompetitif, dan toleran. Makanya di generasi Z jarang kita menemukan Sarah ya. Karena memang orang-orang adik-adik kita yang di 95 2010 ini lebih fokus pada bagaimana menghasilkan uang ya. Money. Jadi kalian di generasi Z, yang teman-teman di generasi Z memang adalah yang sangat open mind, orang yang sangat open mind dan memang uang itu adalah hal yang sangat penting. Jadi bukan pendidikan lagi, bukan kemudian posisi lagi, tapi uang adalah menjadi hal yang sangat penting buat kalian gitu ya. Jadi cara berpikirnya sudah bergeser lagi gitu ya. Next. Nah, kelemahannya ada juga, ada 5 kelemahan paling tidak yang paling terlihat di generasi ini. Yang pertama adalah cenderung individualistis dan egosentris, tidak fokus terhadap satu hal, ya. Kemudian kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada hal-hal yang instan, lebih memprioritaskan uang dan emosi yang cenderung labil. Nah, ini hati-hati ya. Jadi teman-teman semua yang di generasi Z, ya, tadi kelahiran sampai 94 ini, perlu mengetahui bahwa generasi kalian itu terbentuk dari ditemukannya media sosial ya, medsos. Jadi dengan ditemukannya medsos, kemudian terbentuklah sebuah cara berpikir yang kemudian cenderung individualistis. Contohnya adalah terus main handphone terus sendiri ya, nggak peduli sama orang lain. Jadi yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh gitu ya. Kemudian tidak fokus terhadap satu hal, jadi sukanya kerja A, B, C itu dikerjain sama-sama, pada akhirnya nggak ada yang selesai gitu ya. Terus kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada hal-hal yang instan. Jadi pinginnya itu gimana caranya biar cepat kaya. Nah, ini mirip lah sama generasi Z nih, generasi Y. Makanya pada saat Doni Salmanan, kemudian siapa itu yang bawa yang bilang uang gampang dan sebagainya itu benar-benar banyak akhirnya. Indra Kents ya yang bilang cepet jadi kaya, tinggal main gini gitu doang gitu ya. Semua orang pada ikut dan miliaran uang hilang dan akhirnya anak-anak di generasi X, Y dan Z yang paling banyak menjadi korban gitu ya. Nah, uang ya, lebih memprioritaskan uang dan emosi yang cenderung stabil karena belum stabil emosi ya usia masih sangat kecil ya usia masih sangat belia gitu tapi sudah berharap punya uang banyak sehingga cara berpikirnya masih belum terlalu matang gitu ya. Jadi perlu kematangan, perlu pengetahuan, perlu experience, perlu pengalaman. Jadi kalian harus lebih banyak lagi menata diri, mencari pengalaman di kemudian hari gitu ya. Oke, next. Nah, terakhir adalah generasi Alpha, ini generasi anak-anak kita, anak-anak saya ya, yang lahir setelah 2012. Nah, ini belum banyak diteliti ya. Jadi mereka adalah generasi yang dibentuk atau sudah mengenal artificial intelligence, ChatGPT ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan sesuatu teknologi yang luar biasa maju ya. Dan mereka akan berpikir jauh lagi lebih ke depan daripada kita, cuma mereka akan cenderung lebih rapuh dari sisi mental, dari sisi ketetapan hati, motivasi itu mereka kemungkinan besar akan jauh lebih rapuh. Oleh karena itu kita perlu untuk memberikan semangat dan motivasi sehingga ke depan mereka bisa jadi generasi yang baik dan generasi yang bisa memberikan manfaat bagi bangsa ini gitu ya. Next. Nah, teman-teman, riset bisnis mengatakan bahwa 80% bisnis itu gagal di 5 tahun pertama, dan dari 100 bisnis yang muncul di tahun yang sama, misalkan tahun 2020, maka 10 tahun berikutnya hanya tersisa 4 saja. Jadi ini kita perlu hati-hati ya teman-teman, karena bisnis itu bukan hal yang mudah. Pekerjaan paling sulit adalah berbisnis teman-teman ya. Jadi kenapa bisnis itu begitu sulit? Saya tidak pernah bilang bisnis itu mudah. Bisnis itu sulit karena kita yang membentuk SOP-nya sendiri. Kita yang membuat segala sesuatunya sendiri. Kita yang merekrut karyawan kita sendiri. Kita yang membentuk produk kita sendiri. Kita yang membangun brand kita sendiri. Jadi pekerjaan menjadi pengusaha itu tidak mudah. Butuh ketetapan hati, butuh motivasi, butuh semangat, butuh visi yang jelas, butuh misi yang jelas dan sebagainya. Gitu ya. Jadi sharinglah dengan teman-teman yang sudah mengalami kegagalan maupun keberhasilan, karena sebenarnya adalah experience adalah betul-betul sebagai guru terbaik bagi seorang pengusaha gitu ya. Next. Nah, 3 syarat bisnis itu akan sukses ada 3. Yang pertama, bisnis itu harus untung ya. Jadi untung itu bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah penjualan dikurangi HPP sama dengan plus. Nah, contohlah kalian berdagang.
kalian memiliki sebuah toko ya, anggaplah toko kelontong yang menjual kemudian alat-alat apa ya, alat-alat rumah tangga gitu ya. Anggaplah kita bicara ember gitu ya. Nah, kemudian ember itu kalian beli dengan harga Rp1.000 gitu ya. Kemudian kalian jual dengan harga Rp900. Nah, itu adalah bisnis yang merugikan. Nah, kadang ada alasan yang kalian sebutkan bahwa, Pak, kita jual 900, beli 1000, jual 900 supaya cepat laku dan supaya bisnis kita cepat dikenal gitu. Ini analogi saja, teman-teman ya. Jadi kita bisa menganggap ini sebagai salah satu analogi bahwa kita tidak boleh menjual produk itu lebih murah daripada kita beli gitu ya. Nah, itu dengan alasan apapun. Nah, karena kalau kita melakukan itu dengan alasan misalkan kita bakar duit dulu, Pak, supaya toko kita terkenal. Nah, itu adalah cara yang paling mudah untuk membangkrutkan diri. Jadi pastikan ketika kita menjual sebuah produk, maka kita menjual lebih dari tinggi dari harga pokok produksinya gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada biaya promosi dan sebagainya, itu biasa. Kemudian kita rugi di awal bisnis, itu biasa. Tetapi bukan karena kita menjual produk kita di bawah harga pokok produksinya, gitu ya. Bukan karena niat kita untuk membakar uang kita, gitu ya. Tetapi memang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan melalui sebuah proses yang kita sebut dengan promotion. Tapi promosi pun harus kita lakukan dengan betul-betul dengan baik, dengan bijaksana. Sehingga kita bisa, ketika kita bijaksana melakukan sebuah sistem promosi, maka promosi kita bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bisnis itu harus bisa berjalan dengan sistem. Dan yang terakhir, bisnis itu harus punya manajemen. Nah, teman-teman, hari ini saya bisa mengajar teman-teman semua, itu karena bisnis kami di Chow Coklat sudah tersistem ya. Ada yang mengerjakan sales, ada yang mengerjakan keuangan, ada yang mengerjakan produksi, ada yang mengerjakan SDM, ada yang mengerjakan farm di kebun, dan sebagainya. Nah, kami juga punya manajemen di mana saya tidak bekerja sendiri, tetapi saya mengerjakan atau memberikan pekerjaan kepada banyak orang sehingga kita bisa menjadi sebuah tim yang mengerjakan sebuah pekerjaan yang kemudian dapat menguntungkan perusahaan gitu ya. Jadi 3 hal ini teman-teman harus kalian miliki sebelum kalian ingin bisnis kalian sukses. Jadi bisnis itu harus untung, harus ada sistemnya, harus ada manajemen ya. Oke, next. Nah, 4 kesalahan dalam bisnis. Nah, yang pertama, next. Nah, bisnis terbaik itu yang dimulai ya. Jangan mikir terus, mulai aja dulu. Kata Tokopedia, mulai aja dulu gitu ya. Jalanin aja dulu. Udah tahu pinter bikin nasi goreng, ya udah bikin nasi goreng gitu ya. Jangan kebanyakan mikir. Tetap ada riset development, tapi jangan kebanyakan mikir. Tetap jalan, tetap bisnis, tetap lakukan sesuatu, kita evaluasi. Buat produknya, evaluasi lagi. Evaluasinya dasarnya apa? Kita harus mau diterima, dikritik oleh konsumen-konsumen kita. Misalkan kalian bikin kuliner sekarang, kemudian kita tanya, gimana rasanya, enak nggak? Jangan baru dibilang nggak enak terus marah-marah, nggak boleh ya. Dari konsumen-konsumen yang jujur inilah akan memberikan masukan kepada kita secara baik dan benar gitu ya. Oke, next. Nah, terburu nafsu, belum profesional udah ngebut, semua hal dimulai dari kecil dan terus bertumbuh ya. Begini maksudnya. Jadi kalau Chow Coklat dulu di tahun 2017, kami itu mungkin bisnisnya kecil banget ya. Masih belum bisa ekspor, belum punya toko yang besar gitu ya. Tapi kalau saya pada saat di tahun 2017 sudah putuskan, ayo kita ekspor, ayo kita bikin toko yang besar. Apakah kemudian ada yang membeli produk saya? Pasti nggak ada ya. Karena apa? Karena belum dikenal, brandnya belum ada yang tahu gitu ya. Makanya kalau belum profesional jangan ngebut dulu, nanti jatuh ya. Kalau jatuh sakit. Ya kalau bisa berdiri lagi, kalau nggak bisa berdiri nanti malah nggak bisa, malah lumpuh selamanya kan bahaya. Jadi percayalah bahwa semua bisnis itu dimulai dari kecil ya dan terus bertumbuh secara organik ya, secara alami ya, dengan cara kita punya komitmen ya, kemudian punya konsistensi, punya integritas terhadap bisnis kita, dan pastikan kita menjadi orang-orang yang to be honest, orang-orang yang jujur ya. Sehingga ketika kita jujur menjalankan bisnis kita, orang akan percaya. Karena pada dasarnya bisnis itu dimulai dari kepercayaan ya. Next. Nah, tidak mengerti aturan bisnis. Nah, kadang-kadang kita itu suka merasa udah pinter bisnis, barang kita udah laku banyak gitu ya, tapi kok terus rugi gitu ya. Ternyata kita nggak ngerti laporan keuangan, kita nggak disiplin mengelola keuangan, dan kita tidak pernah training staff kita, sehingga staff kita itu justru menjadi orang-orang yang justru membuat perusahaan itu rugi gitu ya.
Kenapa laporan keuangan itu penting? Ya jelas, karena kalian harus tahu. Kalau besok ditanya, Dek, ini perusahaan kita untung apa rugi? Rasanya untung, Pak, atau rasanya rugi, Pak. Rasanya itu nggak boleh dalam sebuah bisnis. Bisnis itu adalah sesuatu yang bisa dihitung, sesuatu yang ada angkanya, ya, sesuatu yang bisa kita tulis dan sesuatu yang bisa kita baca, gitu ya. Jadi kalau kalian bisnis, pastikan kalian memahami bagaimana cara menjual produk kalian dan bagaimana cara menghitung perusahaan kalian sehingga kalian tahu perusahaan itu untung atau rugi, gitu ya. Kemudian kita harus disiplin. Kalau memang kita sudah janji sama customer, produk kita harus dikirim hari Rabu, jangan kirim hari Kamis. Kalau udah janji jam 10 ketemu sama klien, jangan jadi jam 11. Kalau sudah janji meeting Zoom jam 10, harus jam 10. Kalau datangnya jam 10:20, 10:30, itu berarti kalian belum bisa berkomitmen, gitu ya. Maka kita harus mengembangkan komitmen dulu, mengembangkan integritas kita dulu, mengembangkan konsistensi kita dulu, baru kita bisa menuju ke arah pengusaha yang sukses dan baik, gitu ya. Kemudian bisnis harus punya sistem training. Jadi kalian harus training karyawannya. Jangan udah deh kamu jualan aja. Jualan nih produknya lu jualan. Kamu jualan deh terserah kamu gimana caranya. Itu nggak boleh, ya. Seorang karyawan baru itu harus di-training dengan baik. Dia harus ngerti. Saya misalkan, saya punya pabrik coklat ya. Kemudian saya punya SPG atau Sales Promotion Guild yang baru dan dia pingin jual coklat saya. Dia akan tanya ke saya, Pak, ini coklatnya apa aja, Pak? Produk ini yang mahal mana, Pak? Kenapa dia lebih mahal, Pak? Kenapa ini lebih mahal, kenapa ini lebih murah, Pak? Menurut Bapak yang mana yang paling tinggi, Pak, penjualannya? Menurut Bapak kenapa ini tinggi penjualan? Banyak sekali yang harus diketahui oleh seorang sales. Oleh karena itu, sistem training wajib kita lakukan ketika kita menjadi atau memiliki sebuah perusahaan. Ya, okay, next. Nah, kurang ilmu bisnis, skill versus risk. Jadi semakin rendah skill kalian dalam sebuah bisnis, maka resiko yang kalian hadapi akan semakin besar. Contoh, misalkan kalian adalah seorang pramusaji ya atau seorang waitress gitu ya. Ketika waitress itu tidak pernah menjadi waitress dan disuruh bawa minuman dalam nampan, kira-kira yang berpeluang jatuh yang sudah 2 tahun atau yang baru hari ini bekerja? Pasti yang baru hari ini bekerja, peluang jatuhnya akan lebih tinggi ya. Jadi karena kalian tidak punya skill, maka resiko yang kalian hadapi dalam bisnis akan semakin besar. Karena kalian tidak punya skill, maka resiko kerugian yang kalian akan terima akan berpotensi jauh lebih besar daripada kalian orang-orang yang telah memiliki skill dan punya kemampuan dalam sebuah bisnis gitu ya. Jadi pastikan bahwa ketika kalian memulai sebuah bisnis, skill dari bisnis itu sudah kalian mampu. Skill menghitung, skill menjual, skill membuat produk adalah skill-skill yang wajib kalian miliki ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha yang mampu termotivasi sepanjang waktu gitu ya. Jadi semangatnya tetap ada karena kita memang punya skill yang banyak. Jadi resiko-resiko yang kita hadapi juga semakin kecil gitu ya. Next. Nah, syarat menjadi pebisnis tangguh itu ada 10. Yang pertama, berpikirlah positif selalu ya. Dan itu adalah jadi kewajiban kita. Yang kedua, tetapkan tujuan bisnis setinggi mungkin. Kalian harus punya visi, harus punya tujuan dalam bisnis. Apa tujuan Chow Coklat? Apa visi Chow Coklat? Chow Coklat memiliki visi menjadi pabrik coklat terbesar di Indonesia, pabrik coklat organik terbesar di Indonesia yang siap IPO, Initial Public Offering di tahun 2026. Jadi kepala saya selalu itu, dan saya tahu kemana saya harus membawa perusahaan saya. Gitu ya. Yang ketiga, tanamkan mental baja pada diri sendiri. Jangan cemen. Jangan sedikit-sedikit nangis. Jangan sedikit-sedikit baru dimarahin bos pindah kerja. Jangan sedikit-sedikit baru dimarahin guru langsung nggak mau sekolah. Nggak boleh gitu. Harus punya mental baja, semangat bahwa kita yakin apapun yang disampaikan orang ke kita adalah tujuannya baik, sehingga kita punya mental baja dan selalu ingin maju gitu ya. Next. Memiliki kestabilan emosi, kurangi marah-marah, banyakin denger, jangan marah-marah terus. Kalau orang ngomong, biasakan dengarkan, jangan dipotong, biarkan dia bicara, ya. Kemudian pastikan kita tarik nafas dulu sebelum menjawab, ya. Kemudian berpikir matang dalam mengambil keputusan, jangan terburu-buru mengambil keputusan, pelan-pelan. Harus lihat data, harus tahu siapa yang benar dan salah, harus tahu cerita sebenarnya kayak apa. Jangan langsung ambil keputusan si A salah, si B salah, si C salah. Jangan selalu nyalain orang.
ya. Kemudian kita menganggap diri selalu benar, nggak boleh begitu. Tidak pernah habis inovasi, yang keenam ya. Jadi inovasi terus, kayak tadi saya udah nyebutin ya, 2017 produk saya masih jelek, 2018 saya coba rubah infrastruktur, kemudian 19 saya coba pertama kali ke luar negeri, 20 saya ekspor, 21 dan sebagainya gitu ya. Kemudian berhenti nyalahin orang lain, jangan, hidup kalian milik kalian. Hidup kalian karena kalian. Apapun yang terjadi hari ini karena yang ada kepada kalian itu karena kalian, bukan karena orang lain. Bukan karena orang tua kalian, bukan karena siapapun, tapi karena kalian sendiri. Tidak. Ada kata orang, kalau kamu terlahir miskin itu bukan salahmu, tapi kalau kamu masih mati dalam keadaan miskin, itu adalah salahmu sendiri gitu ya. Jadi pastikan kalian punya kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan hidup dan kalian terus termotivasi sepanjang hidup karena semua yang kalian miliki, apapun yang terjadi pada diri kalian adalah karena kalian dan bukan karena orang lain. Ya, okay, next. Dapat dipercaya ucapan dan perbuatan. Kalau sudah memutuskan jadi seorang pengusaha, ya, jangan pernah membohongi customer. Ya, kalau customer sekali dibohongi, dia viralin sekali apa yang kalian lakukan, maka selesailah kalian gitu ya. Maka pastikan kalian adalah orang yang mudah, yang bisa dipercaya omongannya, yang punya komitmen, konsistensi dan integritas yang kuat. Itulah tujuan kita menjadi seorang pengusaha. Yang nomor 9 adalah konsisten. Selalu konsisten. Kalau ngomong jam 9, meetingnya jam 9. Kalau kita mau Zoom tadi saya udah bilang jam 3, jam 3. Ya, saya udah nunggu 15 menit gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kita punya komitmen terhadap waktu, komitmen terhadap kegiatan kita. Ya kalau memang sesuatu lain hal yang sangat mendesak, ya kita tetap harus minta maaf gitu ya. Tetapi jangan sering-sering ya. Itu kalau sering-sering itu memang kebiasaan ya. Tetapi sewaktu-waktu kemudian memang kejadian yang luar biasa di jalan gitu mungkin bisa dimaklumi. Tetapi jangan sering. Kita terus harus konsisten terhadap apa yang kita sampaikan dan pastikan bahwa kita bisa menjadi teladan buat orang-orang di bawah kita gitu ya. Dan yang ke-10, riset dan implementasi adalah dua hal yang saling terkait. Jadi selalu riset, ya, jangan pernah berhenti riset. Produk itu kalau terus-terusan terus itu orang akan bosan. Oleh karena itu kita harus fokus bagaimana caranya kita bisa meriset produk-produk kita, kemudian ketika kita sudah dapat formulasi terbaik, kita implementasikan hasil riset kita untuk menciptakan produk baru yang lebih baik, gitu ya. Oke, next. Oke, saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mungkin sudah panjang saya bicara dan selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Surya. Ya. Ya, sangat menginspirasi ya. Dari tadi saya sangat terinspirasi juga dengan penjelasannya. Dan acara selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan di raise hand atau di kolom chat. Dari kolom chat, saya sudah mendapat pertanyaan, Pak. Mungkin ya, izin silakan dibacakan ya. Ya Mbak, silakan Mbak Anggi. Ya. Silakan. Oke. Pertanyaannya bagaimana cerita halangan dan hambatan Kakak ketika pengalaman begitu banyak untuk mencapai cuan dan semangat usaha yang begitu kompetitif era milenial dewasa ini? Sekian dan terima kasih. Silakan Pak Surya. Oh iya, oke. Makasih Anggi. Saya coba jawab ya. Gimana sih halangan dan hambatan untuk mencapai cuan gitu ya? Wah, menarik nih cuan. Oke, teman-teman semua pada prinsipnya kita sebagai pengusaha itu harus untung ya. Jadi kalau pengusaha itu rugi terus ya nggak usah jadi pengusaha, mendingan kita di dinas sosial aja gitu ya. Jadi kalau memang ingin jadi pengusaha harus berpikir bagaimana mencari keuntungan. Nah kemudian keuntungan itu adalah untuk menghidupi keluarga kita sendiri dan kemudian membantu banyak orang itu adalah bagian yang harus kita lalui dan bagian yang harus kita lakukan. Nah kemudian halangan dan hambatannya apa aja?
Tadi udah cerita ya di awal ya, Bali, saya kebetulan di Bali, Bapak Ibu, dan bisnis saya ini sangat sensitif. Jadi memang saya bisnisnya di pertanian, tetapi sebetulnya marketnya di pariwisata, gitu ya. Nah, ketika pariwisata Bali begitu berat ya, maka seperti COVID kemarin, itu omset kami turun sampai dengan 70% ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita bertahan? Nah, cara kita bertahan adalah kita tidak pernah berhenti berusaha. Nah, seperti apa tidak berhenti berusaha? Nah, ketika kita mendapat masalah pada saat itu, bisnis saya mungkin 60%, 50-60% itu jualannya di bandara, Bapak Ibu. Nah, ketika bandara itu ditutup, maka market saya begitu habis ya. Nah, saya tidak menyerah dan saya tidak berpikir bagaimana saya harus membuka bandara itu kembali dan menyalahkan blaming siapapun, termasuk pemerintah. Kamu harus buka bandara, tidak seperti itu. Tetapi saya mencoba mencari market baru. Nah, ketika saya mencoba mencari market baru, maka muncullah ide untuk melakukan ekspor. Nah, ketika saya ekspor, saya justru mendapatkan market share yang begitu tinggi ketika saya mengirimkan barang saya ke luar negeri. Dan tadi kita udah lihat di video, kita bisa mengirimkan produk kita sampai ke Qatar, sampai ke Amerika, sampai ke Jepang, sampai ke Australia, itu karena kita ingin betul-betul tetap hidup. Bagaimana kita tetap menjaga karyawan kita, menjaga orang-orang yang setia dengan perusahaan kita untuk tetap bisa bertahan hidup, bisa bekerja sama dengan kita, dan akhirnya bukan kebangkrutan, justru kita mendapatkan market baru, di mana market tersebut akhirnya mampu menghidupi dan menjawab masalah-masalah yang kita hadapi selama masa COVID. Saya kira itu jawaban saya, Mbak Anggi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu tadi. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Surya. Bagaimana Pak Amin Tohari tadi yang bertanya, bagaimana Pak, apakah sudah dapat terjawab? Oke, mungkin saya anggap cukup ya Pak. Selanjutnya, Ya, apakah Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ya di kolom chat atau raise hand supaya bisa langsung berinteraksi dengan Pak Surya. Baik, di sini ada Pak Edi Sapuanto. Silakan Pak Edi. Aduh, ya terima kasih Mbak Anggi. Selamat siang Mas Kadek. Aduh, siang Pak Edi. Sehat terima Pak. kasih di tengah kesibukannya, di tengah upaya untuk membuat usaha yang berhasil masih mau membagikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua nih. Moga-moga Indonesia perlu banyak orang, anak muda yang lebih banyak seperti Mas Kadek. Moga-moga sehat terus ya Mas Kadek. Sehat Pak Edi. Biar Terima kasih bisa Pak Edi. terus melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat buat Indonesia supaya lebih maju. Mas Kadek, Yap. itu sebenarnya apa ya? Kalau tadi kan sudah digolongin tuh ya. Ya. Kelahiran sekian disebutnya generasi apa gitu Jadi ya. ya, Kebetulan saya generasi yang disebut yang kedua ya. Lahirnya X, tahun ya. 76. Oh, generasi X Pak ya. Generasi X. Jadi generasi itu memang mengalami gelombang pasang pergulatan informasi yang sangat cepat gitu ya. Di tengah kita memang hadir berusaha di dunia yang sudah banyak berubah dengan latar belakang kita, tetapi tentu seperti kata Mas Kadek, kita tidak boleh menyerah. Kita tetap harus yakin dan kuat untuk bisa bangun. Dan kami memang mohon begini nih Mas Kadek, mungkin waktu yang ini kan terlalu sempit nih ya. Kita baru cuma berapa menit nih. Kita Iya Pak. rasanya selintasan seperti itu saja, ya terkadang dengan kesibukan kita itu akan cepat terlupa apa yang disampaikan tadi. Jadi mungkin di Kalista Foundation bisa nanti membantu kami untuk melihat kembali, mereview saat-saat kita lupa apa yang disampaikan Pak Kadek tadi, kita bisa melihat kembali hingga semangatnya bisa ikut terbangun. Jadi kami yang generasi X ini melihat generasinya Mas Kadek itu, semangat kami juga ikut terbakar gitu ya. Iya, betul Bapak, betul. Iya. Betul Pak. Jadi memang kami kalau banyak sekali kelemahannya untuk bisa ikut seperti itu, tapi insya Allah kita akan mencoba untuk ikut memperbaiki apa yang kurang baik, karena kami juga sedang merintis nih beberapa produk yang memang sedikit berbeda tetapi sama tujuannya. Kami sedang merintis kopi organik nih. Saya sudah 2 tahun, hampir 3 tahun, cuma memang perkembangannya lagi sangat apa ya, lambat jalannya itu ya.
tertatih-tatih gitu. Terutama di produksi yang memang ini sekali gitu, tertantang sekali. Nah, jadi dengan kiat yang sudah diberikan Mas Kadek hari ini, moga-moga bisa membuat kami bangun kembali untuk bisa terus semangat lah ya. Jadi mohon begini Mas Kadek, artinya mohon ada ini tersendiri, ada apa ya, ruang tersendiri di Kalista Foundation maksudnya, yang mungkin bisa bertanya hal-hal yang disampaikan Mas Kadek pada hari ini, walaupun tidak bisa dijawab langsung, tapi mungkin bisa disampaikan pas Mas Kadek ada waktu, ada jeda dari kegiatan, bisa disampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan buat kawan-kawan semua. Karena rasanya kalau harus Mas Kadek tiap hari seperti ini nggak bisa lah, lagi sibuk betul rupanya. Ini juga kita sudah sangat terima kasih sudah bisa bertemu bersilaturahim di waktu yang sangat mulia ini. Jadi itu saja mungkin Mas Kadek. Terima kasih. Jangan bosan kalau kami bertanya, ya maklum generasi X itu generasi yang sudah mulai melambat ininya. Sudah penuh memorinya itu. Jadi kadang-kadang sesuatu itu sudah tidak lagi terlalu cepat gitu. Ya, terima kasih Pak Kadek. Baik, Pak Edi. Makasih Pak Edi. Iya, makasih ya atas waktu yang dikasih untuk kita semua. Makasih. Selamat siang. Pak Edi. Selamat siang. Baik Pak Edi, terima kasih ya atas sharingnya. Mungkin nanti materi atau cuplikan video webinar pada siang hari ini bisa kami share dan pantau ya Bapak Ibu di YouTube Kalista Kasih Indonesia. Dan jangan lupa untuk mengingatkan bisa bergabung di WhatsApp group ya, yang sudah kami share di kolom chat. Oke, selanjutnya apakah ada yang bertanya kembali, Bapak Ibu? Di sini ada Pak Edward Simatupang. Silakan Pak Edward. Halo Pak Edward. Ya, silakan Pak. Belum dibuka Pak mic-nya. Silakan Pak Edward. Maaf putus-putus Pak. Halo Pak Edward. Bagaimana Mbak? Maaf, di sini saya masih putus-putus Pak. Silakan dibuka mikrofonnya ya. Kayaknya Ya, 1, 2, 3 gimana Pak? Sudah bagus itu Pak. Sudah masuk Pak. Oh iya. Saya tinggal di perkebunan ya, tentu susah sinyal. Dan profesi saya Mas Kadek, Bang Kadek ini adalah seorang trainer sebenarnya. Ya. Di acara hari ini pun anak istri saya suruh ikut supaya nambah wawasan, bisa ngikuti jejak Mas Kadek ini ya. Makasih Bapak. Dan salah satu topik yang sering saya pakai adalah topik yang Mas Kadek bawakan hari ini ya, tentang bagaimana pendidikan generasi Gen Z sekarang. Bahkan bulan lalu saya di Jakarta seminar nasional jadi narasumber. Salah satunya tema ini yang kita ambil. Bagaimana continuous learning, pembelajaran terus-menerus kepada SDM, menghasilkan SDM unggul di perkebunan sawit. Pertanyaan saya dengan Mas Kadek adalah, dari dulu saya didoktrin oleh pimpinan saya di salah satu perusahaan internasional, bagaimana kita menjadi entrepreneurship planter. Artinya kalau dulu pekebun itu bagaimana menanam, memanen, ya. Izin saya matikan kamera ya, karena sinyal ya. Bagaimana kita dulu menanam sawit, tumbuh dan tuai. Tanam, tumbuh dan tuai. Seiring dengan perjalanan perusahaan, kompetisinya, tentu kita perlu establish. Tetap survive ya Mas Kadek. Nah, maka kita didoktrin entrepreneurship planter. Tidak lagi only the planter. Nah, kami mengembangkan pendidikan di perkebunan sejak dini itu
entrepreneurship planter. Bagaimana mereka tidak hanya tanam tumbuh tuai, tapi sudah memikirkan segala hal perencanaannya itu yang goal akhirnya tentu adalah benefit ya. Tanpa mengorbankan people, planet, sama prosperity ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan people-nya, planetnya dengan tidak mengorbankan profit. Inti pertanyaannya apa? Inti pertanyaannya adalah bagaimana kebetulan saya punya anak masih kuliah, baru mulai kuliah, bisa seperti Mas Kadek, kuliah sambil membuka usaha. Bagaimana manajemen waktunya, time productive manajemennya ya. Time productive management, kuliahnya tetap cum laude, tetapi bisnisnya tetap jalan. Itu pertanyaan pertama, karena saya orang yang sangat meyakini continuous learning, ya, continuous learning gitu loh, bahwa pembelajaran yang terbaik itu adalah dari pengalaman. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di kacamata Mas Kadek, sejauh mana sih peran belajar bahasa Inggris? Kebetulan saya sering menekan anak saya supaya belajar bahasa Inggris karena pengalaman pribadi saya dulu tamat kuliah tahun 97, masuk perusahaan internasional, kebetulan ketemu pemiliknya, dan ternyata bahasa Inggris di perkebunan yang dulunya dianggap tidak penting, ternyata penting. Jadi pertanyaan kedua tadi, kacamata Mas Kadek, penguasaan bahasa Inggris untuk bisa jadi entrepreneurship, seperti apa dan apa kiatnya? Dua saja Mas Kadek. Thank you very much, makasih banyak. Thank you very much Pak Edward. Wah ini menarik nih, luar biasa pertanyaan Pak Edward. Mbak Anggi bisa langsung saya jawab ya? Silakan Pak. Oke, ini menarik Pak. Anak ya, jadi tidak hanya Bapak, tidak hanya Pak Edward, tapi banyak sekali orang tua yang hari ini bingung melihat anaknya Pak. Ya, tapi jangan khawatir Pak. Jadi pada prinsipnya kita menyadari bahwa generasi kita itu memang berbeda Pak. Mungkin Pak Edward adalah generasi X atau generasi baby boomers ya. Saya belum tahu tadi Bapak belum cerita. Dan anak Baby boomers Pak. Baby boomers Pak ya. Jadi memang pola berpikir Bapak ya pasti akan banyak tentang senioritas, bagaimana kita menjadi disiplin dan sebagainya gitu ya. Sedangkan anak Pak Edward sendiri hari ini mungkin adalah generasi Z saya lihat ya. Jadi anak-anak yang memang salah satu ciri khasnya Pak adalah tidak ingin pendidikan tinggi Pak. Dia adalah orang-orang yang sangat mencintai skill. Makanya saya tadi dengar Bapak sudah bekerja sampai hari ini malah sudah bikin bisnis gitu ya. Kalau saya sendiri Pak, mohon maaf, saya adalah millennial generation yang lahir di tahun 87 dan saya itu tamat saya kuliah itu D1 saja Pak, itu selama 2,5 tahun. Jadi kuliah saya di ekonomi Udayana, saya 2,5 tahun jadi yang tercepat di Udayana, 2,5 tahun dan kemudian saya bekerja di bank Pak. Sampai hari ini saya meyakini Pak bahwa kita tetap perlu bekerja terlebih dahulu sebelum kita menjadi seorang pengusaha. Ya, Jack Ma pernah mengatakan Pak, di usia 20 sampai 30 sebaiknya kita mengikuti orang yang tepat ya, mengikuti orang yang tepat, mencari bos yang terbaik Pak. Karena di situ kita bisa melihat bagaimana kemudian bos kita bekerja dan bagaimana dia mengelola anak buahnya menjadi baik. Nah, di usia 34 sampai 40 kita harus memutuskan Pak, apakah kita akan menjadi seorang pengusaha atau kita memutuskan menjadi seorang profesional atau seorang pegawai yang baik. Itu kita harus putuskan di usia 30 sampai 40 Pak. Dan saya sebagai anak muda, saya memutuskan itu di usia 29 Pak. Ketika saya memutuskan di usia 29 bahwa 9 tahun saya sudah bekerja dari umur 20 sampai 29 di bank, dan saya 29 saya menjadi karyawan BRI terbaik se-Indonesia. Kemudian di usia itu pula saya memutuskan untuk keluar Pak, dan saya memutuskan untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Dan saya percaya apa yang dikatakan Jack Ma benar. Di usia 30 sampai 40 itu kita memang bisa Pak melakukan sebuah tindakan, berbagai tindakan yang sifatnya mencoba, melakukan tindakan yang sifatnya mereka-reka seperti apa perusahaan ini akan kita bawa gitu ya. Astungkare alhamdulillah gitu ya Pak, puji Tuhan. Chow Coklat di usia 30, hari ini saya berusia 35 tahun itu. Sudah 7 tahun saya membawa perusahaan ini sampai pada titik ini gitu ya. Dan itu adalah kenapa bisa pada titik ini. Itu tidak lepas juga dari pengalaman saya bekerja sebagai seorang pekerja di Bank BUMN Pak.
Karena saya melihat bagaimana pengusaha-pengusaha itu kemudian bekerja, mengelola cara bos saya memperlakukan stafnya dan sebagainya. Jadi di usia 30-40 kita memulai bisnis itu tepat di usia itu. Nah di usia 40 sampai 50 ini biasanya kita sudah tidak boleh main-main, Pak. Kita sudah harus putuskan bahwa kita mau kemana dan seperti apa masa depan hidup kita, gitu ya. Jadi jangan main-main lagi, mau pindah bisnis itu udah nggak boleh. Betul-betul fix. Kita mau jadi profesional, mau jadi direktur di sebuah perusahaan internasional seperti Bapak, atau menjadi seorang pengusaha seperti saya, itu sudah tidak bisa main-main lagi. Atau menjadi seorang motivator, itu pilihan hidup yang sudah tidak bisa. Karena pada saat usia 40-50, maka kita sudah dituntut untuk betul-betul ahli dalam bidang kita, gitu ya. Nah, di usia di atas 50, Pak, itu sudah saatnya kita mendukung anak-anak muda untuk bekerja, ya. Jadi memang itu adalah sebuah proses yang saya yakini sampai hari ini, bahwasanya memang kita membutuhkan sebuah pengalaman. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah anak Pak Edward bagaimana ketika dia menjalankan konsep continuous learning? Saya pikir tidak ada masalah soal itu ya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kemudian ketetapan hati dia untuk tetap melakukan apa yang dikerjakan hari ini. Jangan sampai nanti kita sudah sadari, salah satu ciri Gen Z itu adalah mereka adalah kutu loncat, Pak. Jadi kalau udah capek dimarahin atau dia gagal di satu titik, dia akan berpindah kepada titik lain. Nah, ini yang berbahaya. Bagaimana kita sebagai orang tua memberikan motivasi dan semangat sehingga mereka tidak mudah menyerah, tidak mudah patah arang, Pak. Dengan tentu saja meningkatkan skill-nya, Pak. Misalkan seperti saya di coklat, Pak. Saya meningkatkan skill saya dengan cara apa? Saya belajar di kebun, saya belajar membuat coklat. Belajar dengan siapapun tetap bisa, karena bagaimanapun bagi saya semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru, dan semua buku adalah ilmu gitu ya. Jadi kita tetap harus belajar gitu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita meyakinkan anak kita bahwa dia benar-benar berada pada koridor dan tempat yang tepat. Nah, dalam posisi seperti itu, seorang anak butuh sekali mentor, orang yang bisa mengarahkan dia. Nah, terkadang mentor itu bukan orang tuanya, Pak. Nah, ini perlu digarisbawahi, Pak ya. Dia kadang-kadang harus menemukan mentor yang tepat. Seperti saya, Pak, jujur mentor saya bukan orang tua saya. Mentor saya adalah seorang pemimpin perusahaan di BUMN yang betul-betul membuat saya mendapat jalan yang tepat gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin kita sebagai orang tua berpikir bahwa kita harus jadi mentor terhadap anak kita, itu belum tentu seperti itu. Biarkan dia berjalan, malah kata beberapa orang, biarkan anak kita tersesat, Pak, sehingga dia akan mencari jalan keluarnya sendiri gitu ya. Nah, itulah mungkin Pak yang menurut saya harus kita lakukan. Jangan terus dipaksa dia untuk mengikuti apa yang kita minta, tapi biarkan dia berpikir, berkreativitas, sehingga dia bisa muncul sebagai orang yang sangat baik. Dia memiliki gen Pak Edward, sehingga saya yakin sekali dia adalah orang yang cerdas. Bapak aja cerdas, anaknya pasti cerdas kan gitu ya. Jadi jangan khawatir, dia pasti bisa. Jangan sampai justru kita pas ajak dia begitu kuat, kita genggam gitu, justru kita menggenggam ke arah yang salah gitu ya. Itu Pak jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua soal bahasa Inggris, Pak. Nah, ini kalau menurut saya, apalagi saya di dunia percoklatan, Pak. Nah, kemarin itu jujur, Pak, bahasa Inggris saya ketika saya di BUMN itu parah sekali. Malah kita di BRI, Pak, Bank Rakyat Indonesia itu nggak ada nama klien kita bule itu nggak ada, Pak. Nah, tapi ketika saya didudukkan pada situasi sebagai seorang pengusaha coklat, yang makan coklat itu 80% bule, Pak. Dan saya mau tidak mau harus bisa bahasa Inggris gitu. Bahkan kemarin saya menjadi narasumber untuk 14 negara Asia Pasifik dan saya harus bicara dengan bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau ya ilmu kepepet juga, Pak. Ya mau tidak mau saya harus berlari kencang dan meloncat gitu, Pak ya. Dan akhirnya juga bisa gitu lah. Jadi pada prinsipnya bahasa Inggris adalah hal yang sangat penting. Jadi sangatnya 3 kali dan kita wajib belajar gitu. Dan itu tidak sulit sepanjang kita mau menggunakan sebagai sehari-hari. Jangan pikir kita ketika berbahasa Inggris, orang yang mengerti bahasa Inggris akan menertawakan kita. Tidak, itu salah. Itu cara berpikir negatif ya. Pada prinsipnya mereka menyadari, kalaupun kita salah dalam bicara bahasa Inggris, karena mereka menyadari bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris gitu ya. Jadi nggak masalah, kita salah-salah sedikit. Yang penting di pikiran kita adalah, konsep dari ilmu komunikasi adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan baik. Kamu ngerti, saya ngerti. Itu adalah ilmu dari sebuah konsep dalam berbahasa. Jadi jangan kita harus punya grammar yang harus mantap, kita harus punya vocab yang banyak. Oke, it's good ya, tapi bukan sesuatu yang kita capai dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kita butuh waktu, butuh proses, nikmati proses itu dan jangan jadikan itu sebagai beban.
Saya pikir itu Pak Edward jawaban saya, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit pertanyaan Bapak. Terima kasih. Yeah, thank you very much lah. As I have told him that English is not my mother tongue. So Yes. as your partners in communication knows what do you mean, it's okay kan sebenarnya. Yes, yes, Nah, Pak. izin Mbak Anggi satu lagi the last question ini ya, so, karena asik ini Mas Kadek ini. Tentu Mas Kadek dengan usia yang muda, kerja, buka usaha, pasti banyak pro kontra, banyak tekanan under pressure, manajemen waktu yang rumit. Bagaimana Mas Kadek yang saya bilang tadi mengatur waktunya, dan bagaimana tetap keep consistent, keep fighting-nya itu tetap terjaga, keep spirit-nya itu. Bagaimana menghilangkan rasa lelahnya. Bagaimana menjaga keep spirit-nya dan time management-nya. Itu saja the last question. Thank you very much. Very good question for me, Pak. And I hope you happy with my answer, Pak ya. The first time, Pak, I want to inform you about my answer ya. Jadi yang pertama, Pak, pada prinsipnya time management itu sudah saya lakukan sejak dulu, Pak ya. Jadi saya memang orang organisasi, Pak. Jadi saya dulu ketua umum OSIS, kemudian saya juga sering menjadi ketua di berbagai organisasi. Jadi time management itu sudah saya lakukan sejak dini, sejak kecil, Pak. Jadi pada prinsipnya, Pak, kita perlu memahami bahwa tujuan kita berwirausaha itu justru adalah kebebasan waktu. Ya, Pak. Itu yang kita harus pahami, Pak. Jadi ketika kita menjadi pengusaha justru kita semakin sibuk, berarti itu ada yang salah, Pak. Ya. Jadi manajemen itu berarti adalah bagaimana kita mengatur orang untuk mencapai tujuan. Itulah manajemen, Pak. Jadi ketika kita sudah berani berwirausaha dan berani melakukan sebuah manajemen terhadap bisnis kita, maka kita bicara soal bagaimana kita memanajemen uang dan bagaimana kita memanajemen waktu. Hari ini Pak Edward, saya tidak banyak punya pekerjaan, Pak, sejujurnya Pak Edward. Ya, justru saya hanya memberikan beberapa hal. Tadi pagi saya meeting dengan tim manajemen saya punya 8 manajer di bawah saya, dan saya hanya diskusi dengan mereka kira-kira sejauh mana saya bisa membantu mereka untuk mengembangkan bisnis, gitu Pak. Yang paling saya pelototin banget adalah bagaimana target-target yang sudah saya tetapkan di awal tahun, itu memang sudah mereka lakukan dan mereka sudah sampai pada titik itu, Pak. Nah, ketika mereka ada yang kurang, nah inilah saya harus turun, Pak, satu persatu. Nah, sejauh ini, Pak, karena situasi Bali pada khususnya sudah cukup baik, nah ini kebetulan poin-poinnya sudah dicapai, Pak. Jadi poin-poin dari target-target yang saya berikan sudah tercapai, sehingga saya bisa dengan cukup leluasa untuk memberikan mereka hanya motivasi bagaimana mengembangkan konsep bisnis ke depannya, gitu, Pak. Jadi pada prinsipnya, Pak Edward, kalau kami di bisnis, justru kami ingin mendapatkan kebebasan uang dan kebebasan waktu. Mungkin secara keuangan, Pak, ya, secara keuangan yang disebut dengan kebebasan finansial itu apa sih? Apakah kemudian semua uang kita harus gunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif? Tidak seperti itu, Pak, menurut saya. Bagi saya tidak punya kehidupan yang mewah, Pak. Jadi bagi saya kehidupan saya itu cukup, Pak. Jadi tidak perlu uang banyak sekali gitu, tidak, Pak. Tapi bagaimana saya bisa menata kehidupan saya, anak-anak saya bisa bersekolah dengan baik, kemudian orang tua saya juga kalau beliau membutuhkan uang saya bisa support, dan kemudian saya juga berpakaian tidak terlalu ini, Pak. Jadi bagi saya kesederhanaan hidup itu jauh lebih penting. Jadi tidak melulu soal bagaimana kita bisa naik Mercy atau BMW, Pak. Apakah hari ini saya bisa beli BMW, Pak? Mungkin jawabannya bisa, Pak. Tapi apa saya melakukan itu? Saya jawab tidak, Pak. Kenapa? Karena saya merasa itu belum tepat saatnya, Pak. Belum tepat. Karena kita membutuhkan sebuah proses, Pak, pada sebuah titik. Kesalahan anak-anak muda kita hari ini adalah, hari ini dia bisnis, besok sudah mau beli BMW, Pak. Itu, Pak. Itu masalah besarnya. Nah, kesederhanaan konsep kita dalam mengatur keuangan, memahami literasi keuangan itu menjadi sangat penting ketika kita menjadi seorang pengusaha. Jangan pikir ketika kita mampu mencapai target, kemudian besok harus pasti tercapai lagi. Belum tentu, Pak. Karena bisnis justru adalah sesuatu yang paling tidak pasti. Hari ini omset kita bisa 20 miliar, besok bisa jadi cuma 500 juta. Kita nggak pernah tahu bisnis itu seperti apa. Oleh karena itu, orang-orang seperti kami di bisnis justru adalah orang-orang yang tidak boleh berhutang, Pak. Tidak boleh punya hutang banyak. Tidak boleh beli BMW dengan kredit. Tidak boleh beli Mercy dengan kredit, Pak. Kami harus mengumpulkan uang satu per satu rupiah. Kemudian uang itu terkumpul dan kami belikan lagi barang investasi, di mana barang investasi itu menjadi
investasi yang pasif buat kami. Jadi itu literasi semacam inilah yang perlu kita kembangkan kepada anak-anak muda kita, Pak. Yang sekarang hari ini yang diperlihatkan oleh influencer kita adalah bagaimana menjadi kaya dengan cepat. Bagaimana menghasilkan uang dengan cepat. Bagaimana punya BMW dan Ferrari dengan cepat. Nah, itulah menurut saya yang kurang tepat, Pak Edward. Sehingga akhirnya banyak orang yang kemudian gagal di tengah jalan dan harus dilelang oleh bank karena segala sesuatunya dibeli dengan cara kredit gitu. Ya saya pikir itu Pak Edward, cara saya mengelola hidup saya seperti itu, Pak. Makasih, Pak. Iya, awesome ya, awesome. Ya, thank you very much, amazing. Special request mungkin Mbak Anggi, mungkin next session Mas Kadek bisa diundang lagi nih dengan tema yang berbeda tapi keren seperti changing mindset ya, dan bagaimana building entrepreneurship ya. I'm proud of you lah, Mr. Kadek ya. I'm Nice proud of you too, Mr. Hermat. I hope we can contact anymore ya. Yeah, Keep in touch, good luck. Terima kasih Mbak Anggi, Mas Kadek. Thank you very much. Ya, baik, terima kasih Pak Edward atas pertanyaannya. Bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Jadi kita ingin selesaikan webinarnya, dan sebelum webinar ini selesai, saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu mengisi link absensi dan bisa bergabung di WhatsApp group yang sudah kami share di kolom chat. Dan sebelum ditutup mungkin dari Pak Kadek Surya bisa memberikan closing statement-nya, Pak. Silakan. Oke, baik Mbak Anggi, Pak Edward, Pak Edi, tadi terima kasih banyak atas berbagai pertanyaan yang sudah masuk. Pada prinsipnya saya sangat bahagia bisa berbagi dengan kawan-kawan semua. Kita semua pasti akan berhadapan pada satu titik di mana kita akan pernah menghadapi situasi yang berat sekali dalam hidup kita. Ya, tetapi dengan kemauan dan kekuatan Tuhan, ya kalau kami di Hindu menyebutnya Ida Sang Yang Widiwasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat teman-teman Muslim, kita pasti bisa kembali ke jalan yang sudah ditentukan. Yang penting tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan, ya bahwa kita mampu keluar dari berbagai masalah dalam hidup kita. Kita mampu keluar dari COVID, berarti kita juga mampu keluar dari berbagai masalah. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.